Ya artinya kalau sadar berarti nggak ngantuk lah kesimpulannya itu. Bapak-Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu anggota Komisi 7 DPR RI yang hadir secara fisik maupun virtual. Yang kami hormati segenap pimpinan Komisi 7 ini hadir Pak Doni Ukon dan juga nanti Pak Bambang Haryadi dan Pak Edi Suparno. Sementara Pak Maman lagi melakukan kunjungan ke luar negeri. Yang kami hormati Bapak Dirjen Mineral dan Batu Bara atau Minerba, Kementerian Sumber Daya Mineral Republik Indonesia beserta jajarannya, serta yang kami hormati Dirut PT Bukit Asam terbuka beserta jajarannya dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa bahwa kita semuanya dikaruniai nikmat sehat walafiat sehingga dapat mampu atau dapat menyelenggarakan rapat dengar pendapat tetap memenuhi protokol kesehatan karena COVID-19 belum berlalu, tapi kita percaya badai pasti berlalu kata Eros Jarot, itu kan lagu tuh ya dulu. Dan sesuai dengan undangan yang telah disampaikan berdasarkan jadwal rapat Komisi 7 DPR RI pada masa persidangan 2 tahun sidang 2002-2023, pada hari ini Komisi 7 DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat atau RBP dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dengan agenda sebagai berikut. 1. Proses penawaran pengelolaan blok Kohong Kelakon. Aneh-aneh namanya, Kohong Kelakon. Kelakon kalau orang Jawa nih, ya apa ya, kelakuan. Kelakon. Ya, kedua dan lain-lain. Bapak-Ibu sekalian, berdasarkan data sekretariat, anggota Komisi 7 DPR RI yang hadir berjumlah 26 anggota, terdiri dari 8 fraksi. Dengan demikian, sebagaimana ditentukan dalam peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib pasal 281 ayat 1 tentang quorum telah terpenuhi dan berdasarkan ketentuan pasal 276 ayat 1 menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu, pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat ini dilaksanakan sesuai ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka. Disetujui Bapak sekalian ya? Baiklah, atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ini rasanya kangen betul kita rapat dengan Pak Gubernur Jenderal ini, sudah lama sekali. 6 bulan lebih Pak Dirjen. Baiklah, sebelum melanjutkan rapat ini, kami mintakan persetujuan bahwa rapat ini kita akan selenggarakan selama kurang lebih 2 jam. Sejak dimulainya rapat ini, maka akan kita akhiri kurang lebih pukul 16:15. Setuju Bapak sekalian ya? Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa waktu lalu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menyampaikan surat tentang penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK Batubara Blok Kohong Kelakon yang merupakan wilayah eks PT Asmin Kualindo Tuhub PT AKT kepada PT Bukit Asam terbuka. Hal ini sejalan dengan pasal 75 ayat 3 PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba yang menyatakan bahwa Menteri dalam memberikan WIUPK harus terlebih dahulu memberikan penawaran kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas. Ini harus menjadi garis bawahi. Namun dalam perjalanannya PT Bukit Asam Tbk yang awalnya menyatakan minatnya kemudian mundur dengan beberapa pertimbangan diantaranya karena potensi batubara dalam dokumen penawaran tidak sesuai dengan jumlahnya setelah dilakukan perhitungan ulang. Selain itu karena adanya penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 September tahun 2022 tentang yang mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Kepmen ESDM 172K-5-MEM-B 2022 tertanggal 8 Juli 2022. Untuk itu, melalui rapat dengar pendapat ini, Komisi 7 DPR RI perlu mendapatkan penjelasan secara komprehensif dari Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, dan juga Dirut PT Bukit Asam terbuka terkait proses penawaran pengelolaan blok Kohong Kelakon
ex PT AKT hingga akhirnya PT Bukit Asam Tbk mundur dari penawaran tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan beri kesempatan kepada Dirjen Minerba Kementerian SDM dan juga Dirut nanti ditambahkan dengan Dirut PT Bukit Asam untuk menyampaikan pemaparan dan penjelasannya. Dipersilakan Pak Dirjen. Terima kasih Bapak Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan serta anggota Komisi 7 DPR RI, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Yang terhormat Bapak Dirut PTBA beserta jajaran dan teman-teman saya dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Pimpinan. Kami akan memberikan penjelasan sesuai dengan undangan RDP Komisi 7 dengan agenda proses penawaran pengelolaan Blok Kohong Telakon dan agenda lain yang terkait. Terkait dengan izin usaha pertambangan khusus, dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, IUPK yang diberikan oleh Menteri memperhatikan kepentingan daerah dapat diberikan kepada BUMN, BUMD atau badan usaha swasta. Di dalam pasal 75 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, Menteri dalam memberikan WIUPK kepada BUMN, BUMD atau badan usaha swasta harus terlebih dahulu memberikan penawaran kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas. Dalam pasal 28 ayat 1 Peraturan Menteri SDM nomor 7 tahun 2020, Jungto Permen SDM nomor 16 tahun 2021, disebutkan bahwa penawaran IUPK kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas untuk mendapatkan WIUPK mineral logam dan atau WIUPK batubara, jika hanya terdapat satu BUMN yang berminat, dan memenuhi persyaratan, maka WIUPK langsung diberikan kepada BUMN tersebut. Kondisi saat ini, Bapak anggota Dewan yang terhormat, penawaran WIUPK Blok Kohong Telakon dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, penetapan WIUPK ex PT AKT sesuai dengan keputusan Menteri SDM nomor 172.K garis miring MB garis titik 05 garis miring MEM titik B garis miring 2022 tentang wilayah izin usaha pertambangan khusus Blok Kohong Telakon di Kabupaten Burung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 8 Juli 2022. Jadi pada tanggal 8 Juli 2022, setelah PT AKT ini diterminasi mengikuti putusan Mahkamah Agung, ditetapkanlah WIUPK ex PT AKT tersebut. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2022, diberikan penawaran WIUPK secara prioritas oleh Menteri SDM kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui surat nomor T-203 garis miring MB titik 05 garis miring MEM titik B garis miring 2022 pada tanggal 8 Juli 2022 dan juga kepada BUMN melalui surat pada tanggal yang sama. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2022, pernyataan minat dari Gubernur Kalimantan Tengah untuk mengusahakan WIUPK Blok Kohong Telakon tersebut dengan menunjuk BUMD perusahaan daerah bernama Banama Tingang Makmur. Kemudian ada juga pernyataan minat dari PT Bukit Asam pada tanggal 21 Juli 2022 untuk mengusahakan WIUPK Blok Kohong Telakon tersebut. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2022, Surat Menteri SDM terkait tindak lanjut WIUPK penawaran diterima oleh PTBA tanggal 19 Agustus 2022 dan diterima oleh Gubernur Kalimantan Tengah
pada tanggal 24 Agustus 2022, di mana para pihak diberi waktu 60 hari sejak surat diterima untuk berkoordinasi agar dapat bersepakat untuk bersama-sama mengusahakan WIUPK tersebut. Selanjutnya, terdapat putusan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 217/2022/PTUN.JKT tertanggal 28 September 2022 yang memerintahkan Menteri SDM untuk menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa berupa surat keputusan Menteri SDM nomor 172K/05-MEM.B/2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang WIUPK Blok Kohong Telakon selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian PTBA pada tanggal 17 Oktober 2022 menyampaikan bahwa PTBA tidak dapat menindaklanjuti penawaran prioritas WIUPK Blok Kohong Telakon termaksud. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan minat oleh Perusda Banama Tingang Makmur dari Kalimantan Tengah pada tanggal 14 Juli 2022 perihal pernyataan minat untuk mengelola blok tersebut yang pada intinya Perusda Banama Tingang Makmur berminat untuk mengusahakan blok tersebut. Selanjutnya Menteri SDM melalui surat nomor T-695-05-MEM.B/2022 tertanggal 22 November 2022 perihal penunjukan langsung pengusahaan WIUPK Batubara Blok Kohong Telakon kepada Perusda Banama Tingang Makmur. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR RI yang kami hormati. Jika blok tersebut disepakati oleh BUMN dan BUMD, dapat dibentuk badan usaha baru atau afiliasi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 dengan komposisi saham minimal BUMN dan BUMD sebesar 51%, di mana di dalam komposisi saham minimal BUMN sebesar 41% dan BUMD minimal sebesar 10%. Sekali lagi ini adalah angka-angka yang disusun untuk memperlihatkan keberpihakan kepada kepentingan negara dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Di samping itu, Badan Usaha Swasta Nasional yang 100% menggunakan modal nasional atau PMDN dengan komposisi saham maksimal 49%. Jadi secara keseluruhan Bapak Ibu 49% bisa untuk swasta nasional. Nah, apabila terdapat kesepakatan antara BUMN dan BUMD dalam waktu 60 hari, maka selanjutnya BUMN dan BUMD dapat membentuk badan usaha baru atau joint venture dalam jangka waktu 90 hari sejak surat penunjukan langsung atau menggunakan badan usaha afiliasinya dalam jangka waktu 60 hari. Selanjutnya informasi teknis secara ringkas Bapak Ibu. WIUPK Blok Kohong Telakon ini merupakan komoditas batubara yang berlokasi di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 21.630 hektar berada pada kawasan hutan dengan rincian sebagai berikut. Di dalam kawasan hutan lindung seluas 5.543 hektar, kawasan hutan produksi 10.822,3 hektar, dan kawasan hutan produksi terbatas seluas 5.264,7 hektar. Terkait data dan informasi yang harus dibayar oleh Perusda Banama Tingang Makmur terkait dengan pernyataan kesiapan mereka untuk mengelola,
KDI atau kompensasi data dan informasi yang harus dibayarkan sebesar 212 miliar rupiah, 185.200.000. Adapun data teknis tentang sumber daya dan cadangan yang kami miliki, potensi sumber daya batubara pada kedua blok tersebut sejumlah 305,6 juta ton dengan cadangan sebesar 155,6 juta ton. Data ini diverifikasi juga oleh competent person secara independen. Demikian Bapak Pimpinan, anggota Komisi 7 DPR RI yang terhormat yang dapat kami jelaskan. Selanjutnya kami siap mendengarkan pendapat dan arahan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Dirjen. Dilanjutkan Pak Direktur Bukit, kok tadi Bukit Barisan, kok otak kita ini kok jadi agak ngelantur. Bukit Asam terbuka, ini udah go public. Ya? Ya Pak Mutarudin. Saya menerima materi yang punya dapil. Ada surat Bukit Asam yang kembali mengajukan minatnya ini kepada Menteri SDM bulan Desember. Itu mana ya tadi nggak dibaca oleh Pak Dirjen? Apa ada perubahan materi? Ya. Materi yang saya terima bahwa Bukit Asam kembali bersurat ke SDM bahwa dia melanjutkan minatnya. Nah, inilah nanti akan disampaikan secara terbuka oleh Dirut Bukit Asam. Lantas nanti akan diterima secara baik oleh Dirjen Minerba. Lantas nanti dengan itu maka Komisi 7 akan menyimpulkan apa? Sekaitan dengan juga ada proses hukum yang lain, kan begitu? Nah, dipersilakan Pak Dirut. Sebentar, pimpinan. Interupsi bisa nggak? Ya. Sebentar, Pak. Terima kasih, pimpinan. Saya mau interaksi sedikit, Pak. Putusan Mahkamah Agung ini kan final, Pak ya, final dan mengikat. Apakah tidak ada upaya PK dari pihak yang diterminasi ini? Apakah sudah expire upaya PK-nya, Pak? Karena menurut pemahaman saya, PK tidak mengurangi eksekusi. Cuman kan Pak, masalahnya kalau nanti sudah dilelang, terus PK-nya dia menang, nah ini jadi masalah Pak. Nah, ini mesti dicermati juga di bidang hukumnya. Kalau memang PK-nya sudah expire, nggak ada masalah Pak. Tapi kalau jangka waktu PK-nya belum expire, ini jadi masalah Pak. Itu aja, terima kasih. Izin menjawab Bapak Pimpinan. Ya Pak, sudah melalui proses PK Bapak. Jadi PK-nya sudah dilewati dan putusan final dari Mahkamah Agung adalah terminasi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pimpinan DPR RI Komisi 7, Bapak Sugeng Suparwoto yang kami hormatin, Bapak Wakil Ketua Komisi 7, para anggota Dewan Komisi 7, Bapak Dirjen Mineral Batubara dan jajarannya, ada Ibu Lana, ada Pak Ses gitu ya. Juga rekan-rekan direksi PTBA yang semuanya hadir pada hari ini. Baik, Bapak Pimpinan, mohon izin untuk mempersingkat waktu ya. Mungkin kalau boleh kami langsung menyampaikan aja rekomendasi rapat kita dengan DPR pada tanggal 28 November ya. Nah, dari rekomendasi yang sudah disepakatin pada saat itu, Komisi 7 DPR RI sepakat dengan Dirut PT Bukit Asam Tbk untuk membatalkan surat PT Bukit Asam Tbk nomor T-0246.J01PU.01/2022 kepada Menteri SDM perihal PT Bukit Asam Tbk tidak menindaklanjutin penawaran prioritas WUPK Blok Kohong Telakon dan PT Bukit Asam Tbk menyatakan tetap mengikuti penawaran prioritas di Blok Kohong Telakon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, rekomendasi ini sudah kami jalankan. Kami sudah mengirim surat kepada Kementerian ESDM pada tanggal 1 Desember tahun 2022.
Nah, jadi kami selanjutnya mungkin tidak lagi membahas aspek teknis karena kemarin sudah dipresentasikan. Mohon izin, kalau bisa kami tinggal menunggu Ya. surat yang sudah kami sampaikan kepada Kementerian ESDM. Ya. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirut Bukit Asam telah mengemukakan berdasarkan kesimpulan rapat Komisi 7 tertanggal sekian-sekian kan gitu Pak Dirut ya, bahwa yaktu menyatakan agar manajemen Bukit Asam mencabut, kan itu rekomendasi dari Komisi 7 tentang surat ya, intinya ketidaksanggupannya untuk dicabut kan gitu. Ya, betul. Maka dengan demikian atas atas kesimpulan itu maka Bukit Asam telah menyampaikan surat kembali untuk meneruskan offering yang dilakukan oleh Dirjen Minerba. Kan begitu kurang lebih. Betul, Pak. Saya kira itu jelas Pak Dirjen ya. Dan itu suratnya sudah tertulis, secara tertulis sudah disampaikan ke Pak Dirjen ya. Belum tiba di kami Pak, tapi Oh. kemungkinan sudah masuk di sistem elektronik kepada Ya. Menteri Pak. Mohon izin Pak, kedua suratnya kami tujukan kepada Menteri SDM. Pak. Oh iya ya. ke Tapi Pak Menteri. tembusannya ada Ya. ke Pak Dirjen. Ya, ya, ya. Terima kasih. Jadi itulah Bapak Ibu yang terhormat menyangkut tentang ini PT AKT ya. Blok apa tadi Kohong Telakon. Lelakon ya. Ya, Kohong Kelakon. Kok di situ apa tiga-tiganya Pak? Gitu ya. Oke, jadi telah disampaikan perihal tentang blok Kohong Kelakon yang dinyatakan terminasi oleh Kementerian SDM dan karena terminasi itulah maka offering sebagaimana ditentukan dalam tadi sudah sampaikan ketentuan kepada prioritas istilahnya BUMN dan BUMD kan begitu. Gitu asbabul nuzulnya itu begitu biar kita clear. Ini kan orang nggak tahu ini AKT, Kohong, entah apa kok tiba-tiba muncul ke permukaan. Intinya demikian bahwa kita ingin bumi, air, kekayaan yang kita dulu di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka itulah asbabul nuzulnya kenapa BUMN menjadi prioritas. Karena BUMN kita anggap sebagai representasi. Baiklah kita buka kesempatan untuk ya, dipersilakan. Ini soal AKT ini supaya mengingatkan kita dulu. Jadi di sini periode yang lalu itu ada pimpinan kita Ibu Eni Maulana Saragih. Ya. Nah, salah satu kasusnya adalah dengan pemilik AKT ini yang dituduh memberikan ke beliau. Itu sekedar mengingat saja. Oh penting itu justru. AKT itu apa? Ada nama Samintan di situ. Ya, ada namanya Samintan. Kita yang ingatkan pasti kalau Sami'na wa To'na kalau kita kan. Ini lain namanya. Inilah inilah Pak Menteri ini kok terus langsung. Ya, saya kira dipersilahkan kalau mau ada yang memberi catatan, kita persilahkan. Tadi Pak dari PDI sudah ya, Pak Iwan. Ya, dari Golkar, ntar dulu Pak Bambang, Pak Tijaya. Kalau dengan demikian dari Gerindra. Kalau memang belum ada, dari Nasdem, dipersilakan Pak Riko. Siap, terima kasih pimpinan, terima kasih juga kepada rekan-rekan, baik yang hadir secara fisik maupun virtual. Terima kasih juga untuk presentasinya Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin saya hanya ingin sedikit terkait dengan apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Dirjen, hanya terkait dengan skema dan niatan tadi dari PTBA untuk kembali mengambil blok ini ya. Di halaman 4 dan 5, 4 ini kan terakhirnya Menteri nomor 9 poinnya Menteri SDM melalui surat nomor T698/MB.05 dan seterusnya terkait halnya apa nih, penunjukan langsung pengusahaan WUK batubara blok Kohong Telakon kepada Perusda ini. Nah, terkait dengan itu di belakang sini di halaman 5 kan ada skema ini. Skema ini kan tahun 2020 ya. Kalau berdasarkan skema pembentukan badan usaha ada joint venture di sini. Nah, pertanyaannya apakah nanti
pada saat PTBA mau kembali mau berinisiasi untuk mengambil ini kembali untuk dikelola, apakah nanti skemanya akan dipakai seperti ini juga? Bahwa ada BUMN sahamnya 41%, BUMD 10%, dan akan digandeng swasta 49%. Dengan dibentuk satu badan usaha baru atau afiliasi begitu. Mungkin bertanya izin interaktif, pimpinan. Mungkin dari Pak Dirjen atau Dirut PTBA, apakah nanti skemanya seperti ini juga? Ada nanti ada badan usaha swasta lainnya yang akan bergabung ke sini. Yang tadi mungkin menyinggung sedikit apa yang disampaikan oleh senior saya, Pak Menteri. Jangan-jangan ada Samintan juga di sini gitu. Terima kasih, pimpinan. Sementara minta izin interaktif. Apakah masih seperti ini atau? Terima kasih Pak. Kalau dalam Kepmen tersebut dan itu memang disebutkan saham minimal BUMN dan BUMD jika nanti disepakati bahwa PTBA ikut berproses, itu bahasa kata-kata minimalnya masih tetap seperti itu Pak. Di samping sebaliknya Badan Usaha Swasta Nasional maksimal 49% kalau memang dapat diterima surat PTBA tersebut. Oke, Pak. Tapi izin pimpinan berarti tapi BUMD tetap ada di situ ya sebagai pemilik wilayah. BUMD ada Pak? Tetap ada. Ya, Pak. Baik, terima kasih pimpinan. Ya, memang itulah sering ya, kalau kita yang sering di korporasi ya, memang BUMN atau BUMD harus 51%. Nah, biasanya ada saham seri A, seri B, seri C lah kalau mau kita aksi korporasi selanjutnya. Yang lain dipersilakan Pak Bambang Pati. Nih masih menyangkut tentang timah enggak kan? Ini soal PT Kohong dulu. Beda topik ini Ketua. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 7 beserta rekan-rekan anggota Komisi 7, baik yang hadir secara fisik maupun virtual. Kemudian juga yang saya hormati Pak Dirjen. Senang sekali melihat Pak Dirjen akhirnya muncul kembali di ruangan ini. Kemudian juga yang saya hormati tentunya Pak Dirjen beserta jajarannya. Kemudian juga Pak Arsal Dirut PTBA beserta jajarannya. Saya tadi datangnya terlambat. Mudah-mudahan apa yang saya pahami ini kira-kira masih dalam frame yang kita bahas ya. Izin Pak Dirut interaktif ya, interaktif. Kalau saya tidak salah ini tentang blok yang kemarin dibahas ini kan, yang tentang bahwa cadangannya 150 juta ton, kemudian dihitung-hitung lagi oleh PTBA, kemudian dianggap tinggal 30 juta ton, sehingga kemudian mengurungkan. Nah berarti pembicaraan kita pada hari ini PTBA melanjutkan apa yang menjadi pembicaraan sebelumnya bahwa yang tadinya mundur tetap maju sekarang Pak. Saya agak terlambat tadi Pak, mohon maaf. Iya Pak, sesuai rekomendasi dari Komisi 7, kita diminta menindaklanjutin, itu sudah kita jalankan Pak. Oke baik, ya intinya kan begini, pada dasarnya memang jika melihat dari skema yang disampaikan ini kan skema bagaimana bahwa blok ini pada akhirnya negara hadir, kemudian negara bisa mengambil, walaupun dengan segala perhitungan-perhitungan yang pernah Bapak sampaikan, persoalan holding, persoalan sosial, persoalan JT yang masih belum clear, is okay, nggak ada masalah. Kemudian skema ini yang paling penting Pak, bagi kami pada akhirnya ini apakah skema yang diajukan ini skema yang 51% atau bagaimana Pak? Kalau nanti kami diizinkan kembali untuk maju, tentunya PTBA inginnya mayoritas Pak, paling tidak harapan kami bisa 51 Pak. 51 itu PTBA sendiri atau bagaimana? PTBA sendiri Pak. Ya, karena jangan sampai pada akhirnya nanti Pak Gulipat ujung-ujungnya rekan Bapak bergabung dengan yang rekan yang lain, BUMD-nya juga ujung-ujungnya Bapak minoritas Pak. Bapak 49% misalkan jadi pada akhirnya, atau mungkin 41% kan seperti itu. Ya semua akan ada hitungannya. Saya sendiri tahu bahwa cadangan daripada PTBA ini 3 miliar ton
di Muara Enim ini nggak nyampe 1%, Pak. 1% lah paling dari cadangan ini. Ya selama jika ini memang untuk kepentingan negara dan memang secara hitung-hitungan bisnis bisa dipertanggungjawabkan, saya pikir nggak ada masalah untuk kita teruskan. Ya aspirasi kami adalah bagaimana jika PTBA masuk, ini memang harus mayoritas, Pak. Seperti itu. Saya pikir demikian, pimpinan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Yang lain? Dipersilakan Pak Tif, Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Ketua, yang saya hormati dan juga pimpinan, anggota yang lain, Pak Gubernur. Nah, ini hidup nih. Dulu tinggal di Kadipaten, sekarang udah pindah ke Kuala Lumpur. Kalau dulu cuma dirjen, sekarang gabung sama gubernur. Yang jelas bahwa PTBA kemarin sempat mengundurkan diri ya Pak Dirut ya. Kemudian masuk kembali dengan rekomendasi dari Komisi 7. Ya. Yang saya ingin Bapak perjelas adalah bahwa kembalinya mengambil take over kembali. Atau mundur itu kan ada hitungannya Pak ya. Nah jangan sampai maju kembali ini tidak ada hitungannya gitu. Jadi semacam apa ya, given gitu ya. Yang sampai jadi beban pula jadi dari Bukit Asam. Jadi kita tetap harus sehat dan kata Pak Menko harus sehat dan waras. Ya. Ada orang sehat tapi dia nggak waras. Ya. Nah jadi harus dua-duanya. Maksud saya adalah dari sisi visibility study-nya ini harus clear. Nanti tolong dijelaskan Pak. Untuk men-take over masalah ini, Kohong Telakon tadi. Karena sebelumnya tentu sudah hitung. Nah, jangan sampai ada beberapa hal kebijakan saya lihat di negeri ini yang akhirnya jadi beban. Tapi karena dia berada di bawah, mohon maaf di Komisi 7 juga, seperti Pertamina, satu harga itu memang populer Pak, harga BBM satu harga itu. Tapi menjalankannya jungkir balik itu Pak, jungkir kalau bisa balik bagus, jungkir gak balik-balik repot ini Pak, kepala di bawah kaki di atas. Jadi dari aspek ekonominya gimana? Katakanlah secara legal tadi bisa, oke udah ada pijakan legality aspeknya. Jadi ekonominya gimana? Technical aspeknya gimana? Kemudian operasionalnya, sistemnya dengan yang lain tadi ditanyakan oleh Pak Bambang, itu 51% sendiri atau sendiri dalam tanda kutip gitu kan? Gitu. Nah jadi dari sisi visibility study-nya, tolong nanti dijelaskan Pak. Ya, jadi bukan sekedar given penugasan, ya bukan sekedar negara ya Pak Bambang, BUMN negara ini juga banyak juga yang nggak untung kan, kalau nggak bilang buntung gitu kan. Nah, jadi ini tolong dijelaskan itu Pak, itu saja iniannya, pertanyaannya. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Andi Witri, tadi ini dulu dari Pak Nasril, lantas Pak Willy, Pak Andi, begitu berurut. Dipersilakan, Pak Nasril. Ya, terima kasih pimpinan anggota komisi yang kami hormati, Pak Dirjen, Pak Dirut, dan segenap jajaran yang hadir pada RDP tentang membahas blok Kohong Telakon. Saya singkat saja, Pak Ketua. Pertama, untuk dasar hukum, ya. Dasar hukum clear, kita berpegang kepada Undang-Undang 3 2020 dan diturunkan dengan PP 96. Lantas pelaksanaannya di tingkat kementerian ada permen. Nah, apapun keputusan yang akan diambil oleh Badan Usaha Milik Negara harus tidak lepas dari sini, Pak.
harus tidak lepas dari aturan dan perundang-undangan. Ya. Karena ini jangan dianggap persoalan sederhana, ya. Namun, ya, kita tidak mau ada persoalan di belakangan hari. Yang kedua, ketika mengambil keputusan, ya, saya berpihak kepada Badan Usaha Milik Negara, ya, berdasarkan kemampuan. Kalau kemampuannya memang 100%, kenapa tidak? Tentunya alokasikanlah untuk badan usaha milik daerah. Itu sangat penting di dalam mentransformasi pembangunan dan pendapatan daerah. Tentunya berkolaborasi dengan BUMN dan BUMD inilah sesungguhnya yang kita harapkan. Nah, clear di sini Pak, dukungan politik kami terhadap blok ini. Sehingga saya tidak mengarah kepada proses ini tripartit ya antara BUMN dan BUMD dan juga swasta. Kalau negara dan daerah mampu, saya rasa nggak ada salah Pak. Karena juga saya tahu Bukit Asam punya stok cadangan keuangan yang cukup, kan begitu. Dengan catatan-catatan bahwa apakah depositnya, apakah kalorinya dan sebagainya itu sudah diteliti dan disurvei dan juga mencukupi ya atas dasar kita mengambil keputusan. Untuk itu pimpinan kami memberikan dukungan ya kepada Badan Usaha Milik Negara dan BUMD. Kalau memang bisa 100% diambil ya berdasarkan dasar hukum yang ada, kenapa tidak? Tentunya catatan kami berbagi dengan badan usaha milik daerah. Nah, jangankan 51%, ya, ambil saja. Tentunya lakukan bernegosiasi dengan ini dulu, daerah dulu. Kalau memang daerah mampu 20, ya silakan dan sebagainya. Saya memberikan dukungan politik itu pimpinan kepada badan usaha milik negara ya, sehingga bukan ya kami tidak memberikan pendapat yang lain. Kami memberikan pendapat kalau memang rujukannya undang-undang ya sudah ada prioritas ini. Nah, kata-kata prioritas inilah sesungguhnya dukungan politik kami. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih. Pak Nasrul, mohon maaf saya kebetulan jam 16:04 harus naik kereta ke Dapil, maka pimpinan saya serahkan kepada Pak Doni dan Pak Bambang. Saya kira dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan saya serahkan. Belum, udah selesai semua, tinggal itu Pak Willy. Silakan, yang lain selanjutnya setelah Pak Nasri. Ya, dengan izin senior saya Pak, karena kalau beliau ngomong nanti ada konflik of interest, karena beliau dulu yang salah satu mendukung izin-izinnya. Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 7 yang saya hormati, Pak Dirjen bersama jajarannya, Pak Direktur. Izinkan saya memberi sedikit pengalaman saya Pak, karena saya kebetulan hampir 10 tahun di Kalteng. Dan saya salah satu termasuk mitranya Pak Willy waktu beliau masih jadi bupati, sehingga tahu persislah daerah sana Pak. Di Das Barito itu Pak, salah satunya sungai yang susah dilewati oleh tongkang pada saat air pasang adalah di Puruk Cahu, Murung Raya Pak. Jadi betul-betul harus kita teliti, kita harus cermati, apakah kalau Bukit Asam masuk di sana nanti itu tidak terganggu yang ada di tempat lain Pak. Karena memproduksi batu bara itu Pak tidak sama yang ada di Kalteng, beda yang ada di Kaltim Pak. Termasuk di Muara Enim mungkin sama di Kalteng. Karena harus lewat laut sampai ke muara yang ada di Banjarmasin baru bisa
dikapalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memungkinkan Pak, jangan hanya BUMN provinsi yang kita gandeng, kita harus juga menggandeng kearifan lokal, yaitu BUMD kabupaten atau kota. Nanti kalau kita tidak libatkan BUMD di sana, nanti konflik of interest Pak, ini kearifan lokal. Kenapa saya ngomong demikian? Ini pengalaman saya Pak selama 10 tahun di Kalimantan Tengah. Itu yang namanya Sungai Napu Pak, yang sekarang ini tidak ada pasang surut, bisa tongkang 330 feet. Itu waktu saya masih sering ketemu beliau di sana, itu kamilah yang membuat tempat itu bisa dilewati kan ada keramba segala. Nah yang masalah sekarang itu Pak, kalau di Puruk Cahu itu jembatan itu Pak. Itu kalau pasang surut tidak ada satupun tongkang bisa lewat. Gimana kita mau produksi Pak kalau kita nggak bisa menjual? Ya. Tapi saya yakin dengan Bukit Asam masuk di sana mungkin ada ilmu lain. Karena yang mau dikerjain ini Pak, kalau dari segi ekonominya Pak Nasril, itu barang bagus Pak. Susah kita dapatkan di Republik ini yang namanya cooking coal. Jadi kalau soal ekonomi saya rasa itu lumayan Pak, bagus. Cuma kita harus lihat dari segi teknis Pak. Karena hanya ada waktu tertentu atau bulan tertentu yang kita bisa pengapalan. Yang mana dari Moratewe itu Pak ke Banjarmasin itu sekitar 2 kali 24 jam Pak. Jadi sekitar 2 hari 2 malam itu baru nyampe. Tapi dengan cooking coal nggak masalah. Tapi in prinsip, kalau selama masyarakat Puruk Cahu Murung Rayu dilibatkan dalam hal BUMD-nya Pak, BUMD kan bisa bekerja sama-sama perusahaan swasta Pak ya, atau ini mungkin di sana ada pengusaha putra daerah yang mau ikut silakan aja. In prinsip saya sangat mendukung Pak, tapi itu kita harus ingat. Pertama kearifan lokal, kedua ekonomisnya ini apakah tidak mengganggu kinerja daripada Bukit Asam yang ada sekarang yang sekian juta, sekian miliar ton yang ada di tempat lain. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.